Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fauzan Amanullah, Teknik Mesin 2015 akan mempresentasikan sidang akhir yang dari tugas akhir yang berjudul Rancang Bangun Magnetic Levitation Bearing pada Savonius Wind Turbine untuk meningkatkan kinerja turbin. Latar belakang dari tugas akhir saya ini seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya di seminar hasil, yaitu kebutuhan energi mendesak, potensi energi alam di Indonesia yang besar, kemampuan tinggi dari operasi turbin angin tipe vertikal, kurangnya daya dan efisiensi turbin Savonius versi sebelumnya, dibutuhkannya pembaruan desain, dan kemampuan magnetic bearing yang mampu menghilangkan kontak mekanik. Rumusan masalah dari tugas akhir ini adalah bagaimana caranya merancang turbin angin Savonius dengan karakteristik kecepatan angin di rooftop dari Gedung Dekanat Fakultas Teknik Cilegon. Tujuan penelitian ini yaitu mendapatkan prototipe turbin angin Savonius, melakukan pengujian performanya, dan kemudian melakukan analisa perbandingan performa antara menggunakan bearing biasa dibandingkan dengan teknologi magnetic levitation. Batasan masalahnya yaitu jenis turbin yang digunakan, tipe Savonius, lalu kemudian pembahasan difokuskan untuk melihat peningkatan performa pada penambahan magnetic levitation pada rancangan turbin dan apa pengaruh-pengaruhnya, beserta pengujian tersebut dilakukan di atas rooftop gedung FT Untirta. Sebelum masuk ke pengujian, saya jelaskan dulu parameter-parameter yang dipakai dalam pengujian, yaitu satu, CP. CP adalah konstanta dari yang membandingkan antara daya angin dengan daya rotor turbin. Lalu kemudian tip speed ratio adalah perbandingan antara kecepatan bagian ujung bilah turbin dengan kecepatan angin. Kecepatan yang digunakan di sini adalah kecepatan linear ujung bilah turbin. DSR adalah faktor yang sangat penting dalam perancangan turbin angin. Jika rotor berputar terlalu lambat, maka angin hanya akan melewati celah dan tidak menciptakan energi yang baik. Namun jika rotor berputar terlalu cepat, maka blade akan menciptakan tembok tak terlihat yang menghalangi pergerakan angin dan menciptakan turbulensi. Berikut merupakan rancangan konsep yang saya buat sebelum membuat rancangan akhir dari sistem bearing dan poros pada Savonius wind turbine. Mula-mula pada rancangan sebelumnya, bearing dan bantalannya, bearing dan pilownya hanya terdiri dari satu unit, sehingga rancangan tersebut kurang stabil saat berputar. Lalu saya tambahkan pillow bearing beserta bearingnya sejumlah 1 buah, sehingga poros tersebut stabil secara radial dan tidak mengalami banyak getaran. Dan kemudian untuk gaya aksialnya saya menggunakan magnet neodymium untuk memberi gaya tolakan dan menahan gaya secara aksial ke atas dan menahan beban turbin. Berikut adalah gambaran akhir rancangan dudukan beserta sistem
poros dan bearing dari turbin tersebut. Lalu setelah saya rancang dan saya lakukan manufacturing. Saya melakukan pengujian. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui secara jelas peningkatan performa yang dihasilkan dari rancangan saya. Berikut skema dari pengujian tersebut seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Yang diuji ada data putaran angin yang diambilnya, dan ada pula data tegangan dan arus. Data tersebut ini akan dilakukan perhitungan secara selanjutnya untuk mendapatkan nilai-nilai data yang lain, seperti data tegangan dan arus dapat mendapatkan data daya listrik, dan data RPM bisa diambil untuk mendapatkan data coefficient of performance dan daya rotor dan sebagainya. Berikut tip speed ratio. Ini contoh perhitungan dari parameter yang saya uji. Saya mengambil nilai maksimal dari tip speed ratio yang terjadi pada kecepatan angin 3,5 meter per second. Berikut nilai hasil perhitungannya 0,703. Parameter yang digunakan adalah kecepatan angin, RPM rotor, dan jari-jari turbin. Selanjutnya, daya mekanik rotor. Seperti sebelumnya saya mengambil nilai maksimal, ya. Contoh perhitungannya sebelumnya, parameter yang diperlukan yaitu kecepatan sudut dan percepatan sudut dari turbin. Sebelumnya menghitung percepatan sudut memerlukan RPM rotor, dan hasilnya adalah sebagai berikut. Kemudian percepatan sudut membutuhkan parameter kecepatan sudut, dan hasilnya adalah sebagai berikut. Lalu torsi sama dengan inersia dikali percepatan sudut, dan menghasilkan torsi dari rotor itu 1,319 Nm. Lalu daya mekanik dari putaran rotor tersebut yaitu 43,067. Lalu kemudian energi mekanik rotor. Dengan menggunakan data daya mekanik, maka energi bisa dicari dengan mengalikannya dengan waktu. Daya mekanik yang tercatat yaitu 0,499 watt dikalikan dengan 4,3 jam, kemudian 2,127 watt hour. Data daya energi angin menggunakan data daya angin yaitu dihasilkan 16,663 watt hour. Selanjutnya, coefficient of performance. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, coefficient ini adalah perbandingan antara daya mekanik dengan daya angin. Parameter yang diperlukan adalah sebelumnya kita harus mencari nilai daya angin yang didapat 4,272 watt. Lalu dengan menggunakan nilai daya mekanik dan daya angin yang ada, kita bagikan rasionya, yaitu didapat CP sama dengan 8,530 maksimalnya. Ini merupakan grafik perbandingan frekuensi angin. Grafik ini dibuat untuk menggambarkan bagaimana perilaku angin pada
pada rooftop dekanat Fakultas Teknik Untirta. Seperti yang bisa dilihat, kebanyakan angin bergerak pada kecepatan 2,5 meter per second, memuncak pada jam 3 sore pada data 19 September 2020, sedangkan pada 21 September angin cenderung tinggi, konstan di 2,5, lalu turun sebentar setelah jam 1, lalu konstan lagi. Berikut pula pada 26 Oktober 2020 angin cenderung bergerak pada kecepatan 2,5 meter per second. Berikut persebaran Weibull frekuensi anginnya. Seperti yang sudah bilang tadi, paling lama angin terjadi pada 2 meter per second pada 19 September dan 2 meter per second juga pada 21 September dan 26 Oktober juga cenderung bergerak pada 22 meter per second. Berikut grafik perbandingan performa. Pada grafik ini dapat dilihat bahwa peningkatan yang cukup signifikan pada putaran rotor pada turbin yang menggunakan gravitasi magnet dibandingkan turbin yang hanya menggunakan bearing biasa. Selanjutnya pada TSR versus CP dengan dan tanpa magnet. TSR di sini CP di sini mengalami peningkatan pada turbin yang hanya menggunakan bearing konvensional pada nilai TSR yang sama di titik TSR kurang dari 0,6. Sementara setelah di atas nilai 0,6, TSR sama dengan 0,6, maka CP dari turbin yang hanya menggunakan bearing biasa mengalami sedikit penurunan. Di sini ya tampak grafik kecepatan angin versus CP dengan dan tanpa magnet. Terlihat bahwa CP baru tampil pada kecepatan angin mendekati 2 meter per second. Di sini dapat dilihat bahwa turbin baru bisa digerakkan oleh angin yang bergerak setidaknya 2 meter per second pada turbin yang hanya menggunakan bearing biasa dan 1 meter per second pada turbin yang menggunakan gravitasi magnet. Namun pada kecepatan angin tinggi 2,5 meter per second, turbin yang hanya menggunakan bearing konvensional memiliki CP yang lebih tinggi dibanding turbin yang menggunakan magnetic levitation. Kecepatan angin versus daya rotor ditampilkan di grafik ini. Cut in speed adalah titik di mana rotor dari turbin mulai menangkap daya dari angin dan mulai melepaskan gesekan-gesekan pada rotornya, pada bearing dan rotornya. Di sini dapat dilihat bahwa setelah 3 meter per second, kecepatan angin 3 meter per second, turbin yang menggunakan gravitasi magnet menangkap daya angin yang lebih besar dibandingkan turbin yang hanya menggunakan bearing konvensional.
selain saya melakukan pengujian turbin yang dengan menggunakan levitasi magnet dan tanpa levitasi magnet, saya juga melakukan pengujian turbin dengan menggunakan generator dan levitasi magnet. Pada grafik kali ini ditampilkan grafik TSR versus CP. Grafik ini terlihat bahwa turbin baru menghasilkan daya pada TSR 0,4, lalu berhenti di titik 0, mendekati 0,8 dikarenakan daya yang bisa diukur dan ditangkap oleh turbin. Hasil eksperimen saya ini maksimal pada 0,8, TSR 0,8. Berikut grafik wind speed versus CP. Wind speed di sini, CP di sini berada pada puncaknya, yaitu di titik angin 2,5 meter per second. Lalu selanjutnya mengalami penurunan. Setelah itu saya bandingkan pula daya rotor dan daya listrik yang dihasilkan. Seperti pada keterangan berikut, daya rotor digambarkan dengan garis merah dan daya listrik digambarkan dengan garis biru. Terlihat bahwa daya rotor meningkat seiring naiknya kecepatan angin, dan daya listrik juga meningkat namun tidak mampu mengejar daya rotor dikarenakan rugi-rugi pada sistem. Selanjutnya saya akan membandingkan turbin eksperimen sebelumnya yang dikerjakan oleh Zaki Ramadan dengan turbin milik saya. Turbin milik Zaki memiliki self-starting speed pada 1,5 meter per second. Self-starting speed itu adalah kecepatan angin di mana angin berhasil memutar turbin. CP maksimal yaitu 0,256, daya mekanik 1,575 watt, TSR 0,463, dan milik saya yaitu berjalan pada 1 meter per second kecepatan angin. CP maksimal 0,506, daya mekanik 11,153 watt, dan TSR 0,692. Kesimpulan, prototipe Sultan Safonius Wind Turbine versi 3 telah dirancang dan dibuat. Self-starting speed turbin lebih baik dari turbin yang tidak menggunakan levitasi magnet. Cut-in speed terjadi pada kecepatan angin 2 meter per second. Lalu dengan melihat gambar sebelum pada laporan, pada kecepatan rendah, nilai CP dari turbin levitasi magnet lebih besar dari turbin tanpa magnet. Daya mekanik rotor turbin dengan levitasi magnet pada kecepatan angin 3 meter per second menghasilkan daya mekanik yang lebih besar dari turbin yang tidak menggunakan magnet. Dan kemudian daya listrik maksimal yang dihasilkan oleh sistem saat menggunakan generator yaitu 3,458 watt, dan efisiensi listrik maksimal yang terjadi adalah 43,50 watt pada kecepatan angin 3 meter per second. Saran dari eksperimen saya ini adalah: 1. Menambah dimensi blade pada turbin Safonius, baik diameter ataupun tingginya, untuk memaksimalkan energi angin yang ditangkap. 2. Menambahkan levitasi
gravitasi magnet pada sisi-sisi keliling plat lingkaran bawah bed agar mendapatkan daya angkat yang lebih stabil. 3. Menggunakan setup pengambilan data yang lebih baik dari yang digunakan oleh penulis sendiri untuk mengurangi keracakan data dan kegagalan suatu alat. Terima kasih.